servernya Indonesia tuh diserang, servernya sempet down, katanya dihack gitu-gitulah, sempet mau diambil sama hacker dari luar negeri. Peretasan itu dikabarkan berhubungan dengan Mustang Panda yang selama ini dikenal sebagai peretas asal Cina yang menargetkan kawasan Asia Tenggara. Itulah yang dijadikan landasan oleh Pak Luhut Panjaitan untuk memasukkan atau memberikan keleluasan bagi masuknya ribuan pekerja Cina setiap bulan. Dan dengan membangun smelter di sini seolah-olah kita sudah melakukan hilirisasi. Padahal itu pura-pura saja. Semuanya itu untuk kepentingan China. Kan tenaga kerja Cina itu harus merangkap sebagai intelnya negara. Itu tradisi di dalam negeri Cina yang bahkan sejak Deng Xiaoping itu sudah ditanamkan bahwa kita sembunyikan ambisi kita tunggu momen. Itu doktrin dalam kebijakan politik luar negeri Cina. Jadi selalu orang menganggap bahwa yang masuk bukan sekedar TKA, tapi juga intelijen. Pengusaha Cina pasti menjadi intelijen negara tuh. Kehadiran tenaga kerja asing TKA Cina di tanah air tidak menimbulkan rasa keadilan dari segi keterampilan, tapi juga dari pendapatan. Wah, ini maksudnya tidak hanya memunculkan rasa ketidakadilan dari segi keterampilan, tapi juga dari pendapatan. Ini masalah serius, Pak Jokowi. Spionase China telanjangi institusi negara di Indonesia, BIN tidak berdaya. Institusi negara di Indonesia telah ditelanjangi imbas banyaknya kelemahan-kelemahan yang terjadi sehingga mudah diretas oleh peretas atau hacker dari negara lain. Kritikan ini dikemukakan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono, yang merespon hacker China yang dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, jadi ini sama saja ada kelemahan luar biasa orang menelanjangi institusi pemerintah. Terlepas apapun pernyataan Kominfo, ini peretasan ini menunjukkan masih banyak kelemahan dari kita, kata Dev kepada CNN Indonesia pada Senin hari ini. Dev menegaskan bahwa pemerintah butuh keseriusan lebih jauh lagi untuk membenahi persoalan peretasan ini. Terlebih lagi, dugaan peretasan ini menyerang lembaga yang memegang rahasia negara seperti BIN. Ia menegaskan Komisi 1 DPR yang terbuka untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut dengan pemerintah. Kalau institusi-institusi ini nggak aman, bisa dihack, gimana dengan yang lain? Buktinya kemarin BPJS bobol, Kemenkes juga bobol, kata Dev. Melihat hal ini, lanjut Dev, pemerintah diminta untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP bersama DPR. Ia optimistis aturan ini bisa membuat berbagai server-server yang ada di Indonesia lebih berkualitas dan tak mudah dibobol oleh hacker. Diketahui pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menemui deadlock atau jalan buntu beberapa waktu yang lalu. Deadlock itu lantaran tak ada titik temu antara sikap Kominfo dengan Komisi 1 DPR ihwal penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Pemerintah harus bisa bekerja dengan DPR untuk membahas rancangan undang-undang terkait kedaulatan cyber. Seperti RUU PDP ini bisa segera dirampungkan dan segera dibuatkan aturan payung-payung hukumnya, kata putra dari mantan Ketua DPR Agung Laksono tersebut. Sebelumnya, peneliti keamanan internet dari The Record mengungkapkan ada 10 kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia termasuk BIN yang dibobol oleh Mustang Panda Group asal China. Mereka menggunakan private ransomware bernama Thanos. Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan. Kekayaan Jokowi naik selama pandemi. Novel Bamukmin mengatakan akhirnya semua tahu, bukan orang baik. Jumlah kekayaan Presiden Joko Widodo yang naik selama pandemi COVID mendapatkan perhatian. Salah satunya datang dari Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin. Akhirnya semua tahu mana pemimpin yang membela rakyat dan negaranya tercermin dari potret kehidupannya karena sibuk dengan pencitraannya agar disangka orang baik dan rakyat, kata Novel pada Senin hari ini. Pemilik nama lengkap Novel, Haidir Hasan Bamukmin itu menilai naiknya harta kekayaan membuktikan Jokowi bukan sosok pemimpin yang baik. Tokoh senior FPI itu bingung dengan kenaikan harta kekayaan para pejabat. Pasalnya, kata dia, di saat masyarakat merintih akibat kebijakan PPKM, malah harta para pejabat menjadi bertambah. Kok bisa ada pejabat negara
yang bertambah kekayaannya ini wajib diaudit apakah aliran korupsi bansos masuk ke kantong pribadinya atau keluarganya. Dugaan mafia COVID-19 atas bisnis vaksin atau alat kesehatan dan cek kesehatan lewat swab ataupun PCR sehingga bisa tahu kejahatan kemanusiaan yang biadab dengan ratusan ribu nyawa yang melayang, kata novel. Oleh karena itulah, lanjut novel, alasan tersebutlah yang memacu semangatnya ingin mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Insya Allah nih, dengan izin Allah, kalau Allah jadikan saya wapres, maka saya akan siap miskin dan apa yang saya dapat semua untuk rakyat, sambung novel Bang Mukmin. KPK sebelumnya merilis harta kekayaan pejabat selama setahun ini. Komisi Anti Rasuah itu mengungkapkan bahwa 70,3% kekayaan para pejabat mengalami kenaikan selama setahun atau di masa pandemi COVID-19. Harta kekayaan pejabat yang mengalami kenaikan itu diantaranya Presiden Jokowi sendiri yang dilaporkan naik 8,8 miliar setahun terakhir, dan kekayaan Jokowi ini kini tercatat menjadi 53,2 miliar rupiah.